Sebelum memasuki materi, izinkan kami satu persatu memperkenalkan diri kami. Dimulai dari saya, nama Ahmad Aris, NPM 20 20 Nama saya Diana Sofwa, NPM 2061201020. Nama saya Nuri Rahayu, NPM 2061201130. Nama saya Nurpolina, NPM 2061201131. Nama saya Sri Halinda Julise Badrul Tanjung, NPM 2061201166. Nama saya Sri Lalasi, NPM 2061201033. Tetap stay ya teman-teman untuk menyaksikan dan memahami materi kami. Stay tune. Baiklah, saya sebagai moderator dari kelompok 8 akan membacakan sedikit hasil diskusi kami yang bertema Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Pancasila merupakan dasar negara bangsa Indonesia yang telah diakui oleh kita sendiri untuk dijadikan pedoman hidup bernegara dan sebagai cerminan bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan suatu keabsahan dan kepribadian dari bangsa Indonesia yang penciptaannya telah ada sejak zaman Sriwijaya sampai sekarang. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Menurut Dr. Muhammad Yamin, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Menurut Notonegoro, Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kami. Persatuan dan kesatuan adalah syarat yang sangat penting di dalam menciptakan negara yang berkedaulatan. Karena suatu kelompok sosial akan terbentuk apabila terjadi kepercayaan di antara individu dan begitu pula dengan bangsa. Akan terbentuk apabila para individu memiliki satu tujuan yang sama dan memiliki hubungan yang sangat terikat dan antara individu satu sama lain yang sangat erat. Adapun salah satu sila yang harus diamalkan di dalam kehidupan bermasyarakat yaitu pada sila ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia, di mana untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap utuh. Persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan bersama sila pertama dan sila kedua menjiwai dan mendasari sila-sila berikutnya, yaitu sila keempat dan sila kelima. Persatuan dikembangkan di atas dasar Bhinneka Tunggal Ika yang tidak membedakan orang lain berdasarkan ras, agama, suku, dan kelompok. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Sila ketiga Pancasila yakni sila persatuan Indonesia, artinya bahwa Pancasila sangat menekankan dan menjunjung tinggi persatuan bangsa, sekaligus juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki perbedaan, termasuk dalam perbedaan bahasa, suku bahasa, budaya, golongan kepentingan, politik, bahkan juga agama. Artinya bahwa para pemimpin bangsa sangat menghormati perbedaan yang ada. Mereka juga menyadari bahwa perbedaan sangat potensial menimbulkan perpecahan bangsa, dan oleh sebab itu mereka juga sangat menyadari pentingnya persatuan bangsa Indonesia. Juga menunjukkan adanya pemahaman bahwa perbedaan itu suatu realita yang tidak mungkin dihilangkan oleh manusia. Karena ada pada hakikatnya semua bangsa, semua manusia memerlukan persatuan dan kerjasama di antara umat manusia. Jika salah satu komponen tidak terpenuhi, maka tujuan untuk menunjukkan masyarakat yang adil dan makmur tidak mungkin dapat terwujud. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu Pancasila sebagai dasar pemersatu bangsa Indonesia dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang sesuai dengan kelima sila yang terdapat dalam dasar negara, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, artinya percaya dan takwa kepada Tuhan dan mengakui serta memuliakannya sebagai pencipta alam semesta. Yang kedua, memiliki tingkah laku susila sehari-hari sesuai dengan agama
atau kepercayaan yang dianut oleh masing-masing. Yang ketiga, menghormati kemerdekaan atau kebebasan orang dan umat lain untuk memeluk agama atau kepercayaannya. Yang keempat, ikut memperjuangkan terciptanya suasana yang baik bagi kehidupan beragama dan melawan hal-hal yang merugikan hidup moral keagamaan orang banyak. Yang kelima, ikut memperjuangkan adanya kerukunan dan kerjasama antar umat beragama. Yang keenam, memperlakukan setiap orang tanpa membedakan bangsa, keturunan, warna kulit, jenis kelamin, agama, dan kedudukan sebagai manusia yang berakal budi. Yang ketujuh, Persatuan Indonesia ikut membela kebenaran, keutuhan wilayah, keamanan, dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Yang kedelapan, atau yang terakhir, yaitu menjunjung tinggi dan mencintai Indonesia sebagai kesatuan politik, sosial, dan budaya, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya atau teman kami. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Sejak dahulu, orang-orang Indonesia telah mengenal dan memiliki rasa hormat dan taat kepada Tuhan, yaitu menganut agama atau kepercayaan mereka masing-masing. Dalam suasana toleransi dan kerukunan, karena yakin bahwa semua agama dan kepercayaan terhadap Tuhan adalah baik dan pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama. Terlihat pula semangat keadilan sosial yang dilakukan secara demokratis dalam permusyawaratan, dalam bentuk rapat, mufakat, gotong royong ataupun protes bersama terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum peraturan yang berlaku. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan rekan kami. Baik, saya akan melanjutkan materi tadi. Perjuangan Pancasila yang tiada henti walaupun diserang di berbagai pihak tidak akan meruntuhkan semangatnya serta ideologi sendiri. Karena persatuan dan kesatuan Indonesia berada di dalam dirinya, diikuti dengan ketuhanan yang Maha Esa yang menunjukkan pluralisme kebudayaan bangsa Indonesia di mana terdapat berbagai agama terbentuk. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menunjukkan bahwa Pancasila adalah tameng setia yang akan mengangkat hak-hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia dan memberi pedoman berupa hidup yang lebih baik serta menuju ke masyarakat madani. Sekian hasil dari presentasi kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.